Hai football lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Update proses naturalisasi dua pemain Eropa dikabarkan semakin dekat jadi milik timnas Indonesia. Seperti diketahui, belakangan ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sedang disibukkan dengan proses naturalisasi dari beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Menindaklanjuti hal tersebut, PSSI pun memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi tersebut. Melalui Instagramnya Sabtu 15 Januari 2022, Exo PSSI Hassani Abdul Ghani menyebut dokumen Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah dikirim dari agen Eropa kepada PSSI. Kepada pecinta sepak bola nasional, khususnya pendukung timnas, kami Federasi PSSI sedang bekerja untuk secepatnya dapat menyelesaikan soal pemain keturunan, tulis Hassani Abdul Ghani. Lebih lanjut, Hassani Abdul Ghani juga menjelaskan bahwa diperkirakan sekitar minggu depan sudah ada kabar terbaru apakah dokumen yang diserahkan sudah lengkap atau belum. Jika dokumen tersebut sudah lengkap dan tidak ada kendala apapun, maka dapat dipastikan dua pemain tersebut bisa menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia. Mudah-mudahan minggu depan akan ada kabar komplit atau masih perlu tambahan, jelas Hassani Abdul Ghani. Sementara untuk dua nama lainnya yakni Miss Hilgers dan Ragnar Oratmangun, Hassani menyampaikan bahwa dokumen dua pemain tersebut direncanakan akan dikirim ke PSSI pada Februari mendatang. Kekalahan Persib Bandung dari Bali United terasa menyesakan bagi fans. Selain tak pernah menang dalam 6 pertemuan dengan tim asal Pulau Dewata tersebut, kekalahan tersebut membuat Pangeran Biru terlempar dari puncak klasemen dan terdampar di peringkat 4. Sosok Stefano Lillipali memang menjadi batu sandungan dalam laga tersebut yang berhasil mencetak gol kemenangan Bali United. Namun ternyata bukan dia sosok yang menjadi biang kerok utama kekalahan Persib Bandung. Lalu siapa biang kerok utama kekalahan Persib Bandung pada laga Bali United? Jawabannya adalah taktik keras yang diperagakan Maung Bandung pada laga-laga sebelumnya. Akibatnya banyak pemain yang terkena kartu kuning, kemudian terakumulasi dan mereka pun mendapat hukuman berupa sanksi harus absen 1 pertandingan laga krusial. Seperti saat melawan Bali United pada Liga 1 pekan ke-19 lalu. Tercatat dari 19 laga yang sudah dilakoni pada musim ini, Pangeran Biru sudah mendapat 49 kartu kuning. Pertanyaan baru kemudian muncul, siapa yang menjadi penyebab Persib Bandung bermain keras, sehingga justru menjadi bumerang senjata makan tuan untuk meraih juara Liga 1 musim ini. Mata para bobotoh pun tertuju kepada pelatih Persib Bandung, Robert Albert. Menurut Bojan Malisik, seharusnya pelatih yang baik akan memberikan motivasi kepada pemain meski saat mengalami kekalahan, sehingga pemain terlecut semangatnya kembali agar mampu menang di pertandingan mendatang. Tingginya tekanan yang diberikan pelatih Robert Albert patut diduga menjadi penyebab para pemain Maung Bandung bermain keras agar bisa memenangkan pertandingan. Termasuk saat akan melawan Borneo FC pada pekan ke-20 pada Selasa 18 Januari 2022 mendatang. Persib Bandung dipastikan tidak diperkuat Zalnando akibat sanksi akumulasi 5 kartu kuning yang diterimanya musim ini. Sedangkan Febri Haryadi dan Muhammad Rashid sewaktu-waktu bisa mendapat hukuman larangan bermain 1 pertandingan. Sebab saat ini keduanya sudah mendapat 2 kartu kuning. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, Ratu Tisha Destria menegaskan bahwa penyelenggaraan Piala AFF 2022 akan diundur ke akhir Desember. Langkah ini diambil AFF untuk menghindari benturan jadwal dengan Piala Dunia 2022 Qatar yang akan berlangsung pada 21 November hingga 18 Desember 2022.
Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube What With Wesh yang diunggah pada Jumat 14 Januari 2022, Ratu mengonfirmasi kabar tersebut. Suzuki Cup selanjutnya akhir Desember ya, udah konfir akhir Desember. Jadi kemungkinan setelah tanggal 23 tunggu saja jadwal resminya, kata Ratu Tisha. Nanti habis itu lompat tahun lagi, sudah kita atur sih jadwalnya karena tidak mudah nih lagi-lagi ngejadwalin, tutur Ratu Tisha. Jadi kita sesuaikanlah jadwalnya seperti apa, sebab kalender sepak bola, sponsorship dan lain-lain juga mesti dijaga, ujarnya. Jadi tunggu saja resminya dari AFF. Kami akan menyesuaikan dengan baik agar kalendernya tetap terjaga, agar pemain-pemain juga tidak exhausted atau kelelahan, jelas Ratu Tisha. Sementara untuk nama tuan rumah Piala AFF 2022, mantan sekjen PSSI tersebut mengaku masih belum tahu. Agen Sadil Ramdhani Alexander Talpos mengatakan klub asal Serbia Novi Pazar merasa dibohongi karena pihak Sabah FA ternyata meminta tebusan untuk transfer pemain. Talpos menyebut manajer Sabah FA Marzuki Nasir meminta uang tebusan sebesar 300.000 euro atau setara 4,9 miliar rupiah untuk transfer Sadil. Ini berbeda dengan pernyataan Sadil yang mengatakan kepada Talpos bahwa ia bebas transfer. Mr. Marzuki mengatakan Sadil dan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto berbohong bahwa mereka berbicara tentang transfer gratis. Sejak awal Sadil mengatakan kepada saya dan Novi Pazar bahwa ia bisa pergi secara gratis. Itu dikonfirmasi oleh pelatih Kurniawan, tulis Talpos. Talpos membagikan hasil tangkapan layar percakapannya dengan Sadil. Dalam percakapan tersebut Sadil menyebut pihak Sabah telah berbohong. Mantan pemain Persela itu mengaku telah mengatakan hal jujur kepada Talpos dan Novi Pazar. Sadil menyebut pihak Sabah FA memang kini belum bersedia bertemu untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi. Dia, Marzuki Nasir, tipu menipu bos. Dia duduk bersama kami, Kurniawan dan CEO. Saya sebagai pemain bicara apa adanya, tidak pernah melebih-lebihkan. Dia sendiri dan CEO yang berjanji dan mengizinkan saya ke Eropa, tulis Sadil dalam percakapan dengan Talpos. Saya yang diminta Sabah untuk minta Sadil mau memperpanjangan kontrak. Saya dan Sadil sepakat dengan opsi Sabah harus melepas saat ada tim dari Eropa, Korea dan Jepang mau ambil Sadil. Makanya Sadil mau tanda tangan, kata Kurniawan Kamis 13 Januari malam. Tapi saya tidak tahu kalau itu tidak tertulis dalam kontrak. Saya kan bukan agen, jadi saya tidak bisa ikut terlalu dalam masalah kontrak. Tapi saya sudah pesan ke Sadil untuk tetap profesional, ucap Kurniawan menambahkan. Sadil dikontrak Sabah pada 18 Januari 2021 selama 1 musim. Lantas kontraknya diperpanjang hingga November 2022 pada 29 Juni 2022. Perpanjangan kontrak inilah yang jadi titik persoalan saat hendak dipinang Novi Pazar. Kontingen Indonesia akan diperkuat para pebulu tangkis tunggal putri terbaik pada SEA Games 2021. SEA Games 2021 akan berlangsung di Hanoi, Vietnam pada 12 sampai 23 Mei 2022 mendatang. Rencananya akan ada 7 nomor yang dipertandingkan pada cabur bulu tangkis, yaitu 5 nomor individu dan 2 nomor beregu. Indonesia merupakan salah satu negara unggulan pada cabur bulu tangkis SEA Games bersama Thailand dan Malaysia. Pada SEA Games 2019 Indonesia menyabet 3 medali emas dan 2 medali perunggu. Medali emas dari nomor individu disumbangkan Greysia Poli dan Apriani Rahayu, ganda putri. Pravin Jordan dan Melati Daiva Oktavianti, ganda campuran. 1 emas lain direbut Indonesia dari nomor beregu putra. Adapun tim beregu putri harus puas dengan medali perak setelah kalah dari Thailand. Indonesia kala itu bisa dibilang hampir menurunkan skuad terbaik mereka. Hanya 2 pasangan teratas ganda putra Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang absen.
Adapun Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting hanya bertanding pada nomor bergu putra dan tidak diturunkan pada nomor tunggal putra. Langkah serupa bisa kembali diambil pada SEA Games 2021. Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) selaku induk olahraga bulu tangkis mengaku siap mengirimkan pemain-pemain terbaik untuk bertolak Hanoi. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rioni Ainaki untuk sementara bisa menjamin partisipasi pemain-pemain terbaik dari tunggal putri. Kami siap turun di seluruh nomor. Kami sudah menyampaikan kekuatan kami kepada Komisi Sport Development, termasuk akan menurunkan tim terkuat di tunggal putri. Untuk tunggal putra masih negosiasi, kata Rion setelah pertemuan dengan Komisi Sport Development pada akhir Desember 2021. Dilansir dari NOC Indonesia, kami tidak pernah menganggap enteng kompetisi apapun dan berusaha untuk selalu menurunkan tim terbaik, kata Rioni lagi. Berkaca dari peringkat dunia, Gregoria Mariska Tunjung 26 tahun, Roseli Hartawan 45 tahun, dan Putri Kusuma Wardani 72 tahun menjadi 3 amunisi terbaik di tunggal putri. Indonesia sejatinya masih memiliki Fitriani 42 tahun. Namun, ex juara Thailand Masters itu tak lagi tergabung dengan pelatnas sejak 2021. Rencana Indonesia menurunkan pemain-pemain terbaik ke SEA Games 2021 bukannya tidak berisiko, sebab tim bulu tangkis Indonesia juga dinanti Piala Thomas Uber 2022 yang dihelat sekitar sepekan sebelum SEA Games 2021. Piala Thomas Uber 2022 akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 8 sampai 15 Mei 2022. Seperti diketahui, Indonesia juga berstatus juara bertahan Piala Thomas. Meski demikian, PBSI justru membuka peluang untuk bertindak lebih jauh, yaitu mengirimkan pemain-pemain muda ke Piala Thomas Uber. Rioni mengindikasikan Piala Thomas Uber 2022 bisa menjadi ujian bagi para pemain muda yang dipersiapkan untuk Olimpiade berikutnya. Para pemain muda ini diproyeksikan untuk Olimpiade, tutur Rioni. Untuk tunggal dan ganda putra kekuatan antar pemain sama, hanya berbeda di pengalaman, jadi saya tidak khawatir. Saat ini baru entry by number. Pendaftaran untuk SEA Games 2021 belum by name. Apakah kita akan mengirimkan tim muda ke Thomas Cup setelah kita mengakhiri penantian 19 tahun atau bagaimana? Tapi saya jamin walaupun menurunkan pemain muda, mereka proyeksi untuk Olimpiade, ucapnya memungkasi.